Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Kasmiati dengan NIM A1D522056 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelum lebih jauh membahas mengenai penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance appraisal, yaitu penilaian secara sistematis terhadap kinerja pegawai dalam suatu periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Menurut Shimamura tahun 2004 menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses dengannya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan dapat memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka, serta memungkinkan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik seseorang karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja. Menurut Jesselel tahun 1992 menyatakan ada 5 faktor dalam penilaian kinerja, yaitu A. Kualitas pekerjaan yang meliputi akuisi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluaran. B. Akuanitas pekerjaan yang meliputi volume keluaran dan kontribusi. C. Supervisi yang diperlukan meliputi kebutuhan saran, arahan, atau perbaikan. D. Kehadiran yang meliputi regularitas, dapat dipercaya atau diandalkan, dan tepat waktu. E. Konservasi yang meliputi pencegahan, pemborosan, kerusakan, dan pemeliharaan. Menurut Rifai tahun 2004, tujuan dari penilaian kinerja pegawai pada dasarnya meliputi 1. Untuk mengetahui tingkatan prestasi pegawai selama ini. 2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk memberikan kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. 3. Mendorong pertanggungjawaban dari pegawai. 4. Untuk pembeda antar pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. 5. Meningkatkan motivasi kerja di dalam penilaian kinerja. Tujuan tersebut memang penting, mengingat untuk meningkatkan hasil kinerja pegawai harus adanya tujuan dari pemberian penilaian itu sendiri. Menurut Budi Harjo tahun 2015, manfaat dari penilaian kinerja terdiri atas 2 hal, yaitu bagi karyawan itu sendiri maupun bagi organisasi. Manfaat penilaian kinerja bagi karyawan. Dengan adanya penilaian kinerja akan dapat membuat karyawan terpicu semangat potensi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan etos atau semangat kerja pada karyawan. Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi. Dengan adanya penilaian kinerja, maka akan berdampak pada adanya peningkatan produktivitas organisasi. Menurut Agus Sunyato, dalam bukunya Anwar Prabu Mangkunegara
mengemukakan bahwa sasaran-sasaran dan penilaian kinerja karyawan sebagai berikut. A. Membuat analisa kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun kinerja organisasi. B. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. C. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan, sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus dicapai. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah kegiatan manajer atau atasan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Penilaian kinerja termasuk ke dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang komparatif adalah kunci kesuksesan perusahaan. Dengan dilakukannya penilaian kinerja, terdapat karyawan yang membuat karyawan akan selalu berusaha berbuat semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau pimpinan dan manajer. Juga mudah dilakukan kegiatan perusahaan dalam bidang menaikkan jabatan dari karyawan maupun melihat kinerja karyawan yang tidak maksimal. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.